Abuya Hasan itu dari semenjak kecil beliau itu getol untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Beliau itu dari keluarga yang sederhana. Saya punya kakek seorang guru biasa, seorang ustadz biasa yang berdagang dari awal mula berdagang jajanan kecil, kemudian sampai buka toko aksesoris dan lain sebagainya, sampai buka toko pakaian. Dan subhanallah, ketika saya punya abah umur 12 atau 13 tahun, itu saya punya abah diperintahkan oleh ayahnya untuk menjual pisang goreng kadang-kadangnya dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang ditaruh di atas kepalanya sambil menunggu para pelanggan dan konsumen datang untuk membelinya. Itu beliau sendiri berdiri sambil ngomong-ngomong sendiri, menyampaikan khutbah gitu. Itu dari semenjak beliau kecil itu gemarnya seperti itu memang. Bahkan kami sering mendengar ketika kami berada satu becak bersama Abuya itu, Abuya latihan sendiri. Kenapa? Apakah Abuya itu perlu latihan sehingga lebih bagus lagi isi pidatonya? Sebenarnya tidak. Tapi beliau itu tidak mau meninggalkan waktu itu begitu saja. Kenapa? Yang namanya manusia nggak mendengar mungkin, tapi mungkin ada jin yang mendengar. Sehingga beliau itu seperti layaknya orang yang berpidato, dia berdakwah, dia menyebutkan ayat Al-Quran dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Abuya. Kalau kita mau merepotkan diri, ya repot. Tapi kalau kita tidak mau merepotkan diri, ya mudah. Merepotkan diri itu maksudnya dia menyangka bahwa segala sesuatunya itu ditentukan olehnya, bukan oleh Allah SWT. Sehingga kurang pasrahnya kepada Allah Ta'ala. Orang yang demikian itu adalah orang yang mencelakai dirinya. Berbeda dengan Abuya Habib Hasan Baharun. Beliau adalah orang yang berpasrah kepada Allah SWT. Sehingga saya tidak pernah melihat seorang yang baru saja dirundung dengan masalah, tapi baru saja dirundung masalah, tidak lama kemudian langsung bisa tidur. Itu luar biasa. Tidak ada yang seperti itu, seperti Abuya, layaknya Abuya itu tidak ada. Abuya baru didatangi orang, ditelepon orang untuk ditagih hutangnya, begitu naik mobil langsung tidur. Bangun tidur, cari utangan lagi, belum dapat, masuk lagi mobil, tidur lagi dengan mudahnya. Kenapa? Beliau pasrah. Siapa kita? Selalu beliau katakan kepada Al-Fakir, siapa kita? Kita ini cuma menjalankan. Kenapa Nabi SAW itu mengatakan ad-du'a silahul mu'min? Itulah senjata kita. Nggak punya apa-apa kita. Kepintaran dari mana? Kekuatan dari mana? Kepiawaian dari mana kita datangnya? Semuanya Allah yang menyediakan. Rugi orang yang merepotkan dirinya, itu adalah orang yang rugi. Itu termasuk orang yang merepotkan. Tapi kita pasrah kepada Allah, jalani. Artinya pasrah kepada itu Allah Ta'ala itu adalah usaha, berupaya. Tapi kemudian kita yakini bahwasanya apapun yang ditentukan Allah Ta'ala itu yang terbaik. Jangan su'don kepada Allah. Semua yang ditentukan Allah yang terbaik, cuma rasakan sentuhannya. Banyak di antara kita yang tidak bisa merasakan sentuhannya karena sok-sokan, seakan-akan oh ini nggak boleh begini, harusnya nggak begitu. Nah, ini adalah orang yang su'don kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, seseorang yang sampai kepada maqamut taslim, dan mungkin Abuya Habib Hasan termasuk yang sampai ke maqam tersebut, di mana orang kalau sudah sampai kepada maqam taslim, itu ada maqam yang paling tinggi daripada maqam wilayah. Enggak ada pertanyaan sama sekali, tapi taslim kepada Allah Ta'ala dengan seluas-luasnya, sebesar-besarnya, sepasrah-pasrahnya pada Allah Ta'ala. Sebagaimana pasrahnya seseorang ketika akan dicabut nyawanya, pasrah, tidak ada usaha, tidak ada upaya. Nggak bisa dia itu melepaskan diri daripada nyawa tersebut. Kalau sudah kita bisa pasrah kepada Allah Ta'ala dan ketentuannya, maka di saat itulah kita akan mendapatkan makom yang paling tinggi sebagaimana Abuya. Sehingga pantas Al-Fakir tidak pernah merasakan sentuhan didikan Abuya yang lebih daripada didikan Abuya kepada Al-Fakir. Beliau katakan bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Beliau katakan, Segaf, kamu harus merasa diri kamu paling rendahnya orang di muka bumi. Harus, walaupun orang kafir, walaupun orang kafir, walaupun orang jahat, walaupun orang pahit tato, walaupun. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, fa innal umura kullaha bikhawatimiha. Kita nggak tahu, mungkin mereka yang sekarang mabuk-mabuk, mungkin mereka
yang sekarang bermaksiat, mungkin mereka yang sekarang dalam keadaan kafir, yang mereka itu jadi dicintai oleh Allah. Allah yang ciptakan mereka. Allah Rahman Rahimin. Mungkin merubah dan kemudian menjadikan mereka itu menjadi orang-orang yang dekat pada Allah Ta'ala. Sementara kita yang terlanjur berpakaian semacam ini, dilihat, dipandang oleh orang, disaksikan oleh orang seakan-akan orang baik, ternyata Allah berkehendak lain. Allah merubah kita sehingga kemudian di akhir umurnya kita seperti iblis. Na'udzubillah. Siapa yang berani bersumpah di antara kita bahwasanya kita tidak menjadi seperti iblis? Kalau selama kita tidak berani untuk bersumpah bahwasanya kita tidak bisa atau berkemungkinan untuk menjadi seperti iblis, kenapa kita tidak merasa bahwasanya apapun yang ada di dalam diri kita itu hanya karena Allah? Saya punya abah, di antara sabarnya itu pernah suatu waktu beliau sangat gembira, sangat bahagia karena ada sebuah telepon dari suatu kota di Jawa Tengah. Ditelepon Abuya dan dijanjikan sebuah bantuan yang besar, yang pada waktu itu kalau salah itu nilainya itu 50 juta tahun 80-an. 50 juta itu besar sekali. Senang, gembira, dari saking senangnya, gembiranya, maka beliau bawa ustadz-ustadz yang ada di situ, anak-anaknya dibawa, nyewa mobil, berangkat ke kota tersebut. Sampai kota itu malam, dalam keadaan kita ini semuanya lapar, belum makan. Tapi subhanallah begitu kami ketok pintu rumahnya, ternyata orang itu muncul. Begitu muncul, apa dikatakannya? Mohon maaf, ngapain kamu datang sebelum saya suruh? Padahal kemarin sudah disuruh datang. Ngapain kamu datang, sudah saya belum suruh? Dan sekarang saya mohon maaf, saya tidak bisa bantu kamu. Dan mohon maaf, saya tidak bisa mempersilahkan kamu masuk ke dalam rumah. Kalau kamu mau tidur, silakan tidur. Situ ada hotel. Kalau kamu mau makan, situ ada restoran. Bagaimana kiranya perasaan kita kalau dikatakan demikian dengan orang yang berjanji untuk memberikan kebaikan? Abuya nyewa mobil, bawa anak-anaknya semuanya dan sebagainya. Untung pada waktu itu Abuya itu datang bersama kita, yang lainnya di mobil. Apa katanya Abuya pada mereka? Oh, ternyata yang punya rumah nggak ada, lagi pergi. Sehingga bangga, kecewa. Kemudian bilang kepada kita, ayo kita makan yang enak. Padahal makan yang enak itu dari uang yang baru dipinjam sama Abuya Hasan. Setelah makan, kemudian besoknya pulang. Kami bertanya, loh, katanya mau ketemu sama orang itu. Enggak, katanya orang itu dia mau kirim pakai wesel katanya. Itu sabarnya luar biasa. Itu Habib Hasan. Di antara yang diajarkan oleh Abuya kepada anak-anaknya terkait dengan sabar ini adalah Abuya bilang begini, jangan pernah melihat kepada kejelekan orang kecuali lihat kepada musabibnya. Dan kalau kita melihat kepada kebaikan orang, lihatlah kepada musabib dan sebabnya. Kalau kita melihat keburukan orang, maka lihatlah musabibnya saja, jangan pernah melihat sebabnya. Tapi kalau kita melihat kebaikan orang, maka lihatlah kepada sebab dan musabibnya. Kan selalu disampaikan oleh Abuya kepada kami, bukan cuma sekali dua kali. Kalau seumpama harus jadi wali yang mastur. Kenapa dikatakan demikian? Karena berinteraksi itu sulit sekali. Kalau soal dikatakan kepada saya, Beb, antum lebih senang dakwah, jalan dakwah atau di rumah saja? Saya lebih pilih di rumah saja. Kenapa? Karena tidak berinteraksi dengan orang banyak. Tapi ketika dakwah saya tidak sukanya itu, sukanya karena itu adalah sebuah tugas yang mulia ya, untuk menyebarkan dakwah Nabi SAW. Tapi tidak sukanya karena kita ini kerepotan, energi banyak habis kita kerahkan. Energi yang paling kita tidak suka untuk mengerahkannya itu berinteraksi dengan banyak orang itu sulit. Ada orang cium tangan kita nggak boleh merasa lebih baik dari yang menciumnya. Ada orang yang kita kelihatannya itu seakan-akan dia itu adalah seorang yang ahli dosa karena ada tatonya dan sebagainya. Jangan pernah kita merasa lebih baik darinya. Lain lagi ketika kita mau berdakwah, itu ada amplop, ada ini dan sebagainya, semua itu harus kita itu menjaga hati kita. Tapi kalau di rumah kita nggak perlu menjaga hati, nggak perlu mujahadah. Itu maksudnya. Sehingga apa? Kalau menjadi wali mastur nggak ada yang tahu, nggak ada orang datang. Tapi kalau menjadi wali dohir banyak orang datang. Ketika banyak orang datang harus jaga hati kita. Ketika